informasi yang sebelumnya ya, kalau dalam medis pengobatan penyakit gula itu seumur hidup. Jadi harus konsumsi obat seumur hidup tuh. Jadi dia penyakit kronis, metabolik ya. Yang ditakutkan itu bukan gula yang tinggi itu, jadi komplikasi ke organ-organ sekitar. Di wajah pucat Muhammad Panji alias Panji Petualang, gemuruh cemas dan takut masih berkelindan. Tak ada reka senyuman dan ekspresi bahagia yang diperlihatkan seperti biasa. Sejak divonis mengidap diabetes 4 bulan lalu, Panji masih meringkuk mencari kesembuhan. Satu hari teramat berarti buat Panji untuk berjuang bertahan di tengah diabetes yang perlahan menggerogoti tubuh hingga mengguncang mental. Lebih sehat, karena banyak banget yang sayang, banyak banget yang doain, banyak banget yang support. Aku juga ikhtiar pengobatan juga baik medis maupun alternatif itu kita jalanin karena emang semangat sembuhnya masih tinggi gitu. Cuma kalau untuk badan itu yang bikin aku ngedrop mental. Jadi diabetes ini tuh penyakit yang sebenarnya kalau kata dokter nggak terlalu mengerikan, cuma ya itu karena pasti nyusut dulu badan tuh. Itu yang bikin yang tadinya gemuk tiba-tiba gitu, kok kurus banget gitu. Aku juga bingung kok bisa gini gitu awalnya kan. Terus neliti aktivitas sehari-hari, pipis tuh setiap malam tuh sering banget 10 menit sekali. Terus udah gitu kalau pagi-pagi dilihat di kloset bekas pipis tuh ada semut. Oh ada semut gitu. Aku telepon temanku kan, ada dokter Gustian, dok aku gini, coba ke klinik mas katanya. Waktu itu sempat gigit ular itu kan, sekalian aku mau ngecek jaringan ini, kelingking. Pas ke dokter sih dicek dulu deh, kayaknya lo diabetes deh katanya. Cepat 500 ternyata kadar ini. Waduh, nah itu di situ langsung drop. Kadar gula darah yang amat jauh di atas normal tak ubah ancaman serius yang menghantui siang malam Panji. Lelaki bermental baja dan juga sosok yang kerap berpacu dengan bahaya itu nyaris tak berdaya. Ia tak menyangka dalam waktu yang amat singkat, diabetes mampu melahap habis seluruh bobot tubuhnya hingga menyusut sampai 30 kg. Untuk badan itu yang bikin aku ngedrop mental. Jadi diabetes ini tuh penyakit yang sebenarnya kalau kata dokter nggak terlalu mengerikan, cuma ya itu karena pasti nyusut dulu badan tuh. Itu yang bikin yang tadinya gemuk tiba-tiba gitu, kok kurus banget gitu. Aku juga bingung kok bisa gini. 30 kilo dalam waktu dari Ramadan itu aja berarti 4 bulan ya. 65 apa 90, sekarang 60 apa 55 gitu, kadang-kadang naik turun sih. Memang tak ada yang kebal dengan sakit. Sekalipun Panji Petualang, sosok yang kerap bersahabat dengan tantangan ekstrim. Rasanya diabetes di mata Panji lebih berbahaya dari apapun. Dan dari sinilah Panji mulai menyadari bahwa sakit tidak boleh dipandang remeh. Apalagi penyakit diabetes yang merupakan bawaan keluarga. Aku tuh jarang sakit, sekalipun sakit paling tipes gitu kan. Sekalinya kena vonis itu, diagnosa diabetes, itu bener-bener kayak yang diabetes gitu. Tapi memang ada genetik dari bapak. Ada genetik dari bapak dan waktu Ramadan lalu itu pola hidup aku kurang sehat. Sejatinya yang membuat nyali Panji semakin berguncang tak hanya riwayat keluarga penderita diabetes. Lebih dari itu, penyakit ini datang di saat kondisi tubuhnya telah hilang empedu. Ya, Panji akui bahwa separuh liver di dalam tubuhnya telah digerogoti bersama kantong empedu gara-gara alami kecelakaan beberapa tahun lalu. Aku tuh dari kecil udah ada kayak operasi kecelakaan dari SMP kelas 1 itu udah diangkat ini kantong empeduku. Kecelakaan pecah. Jadi liverku setengah itu dicopot sama empedunya itu diangkat. Liver ada 2. Nah itu dipotong setengah. Divonis diabetes di usia yang masih terbilang muda membuat Panji semakin kalut. Ia khawatir sesuatu yang buruk terjadi. Apalagi sakit berat ini datang di saat Panji tengah menikmati hari-hari indahnya bersama istri dan anak yang masih kecil. Saking takutnya, ia sampai didiagnosa alami serangan kecemasan berlebihan. Anxiety ya? Saya itu kena serangan cemas gitu. Kecemasan yang berarti. Saya takut jarum. Jadi saya tuh takut banget sama jarum. Jadi kalau misalkan dicek diabetesnya udah takut banget. Jadi bukannya nggak mau disuntik insulin, cuma
fobia jarum. Ini mendingan ntar deh, nalan undur-undur kayak gitu kan, kata mengelan obat apaan gitu, mendingan gitu deh daripada disuntik mah. Gitu. Kini mau tak mau, suka tak suka, Panji harus berjuang keras untuk sembuh. Berbagai terapi medis maupun tradisional pun dijalani. Semangat untuk sembuh ini pun kian kuat ketika Panji mulai rela menerima kenyataan dan tak persoalkan dirinya minum obat seumur hidup. Kalau sore, kalau pagi ya, habis sholat, jalan-jalan naik tangga, turun tangga aja dulu gitu. Terus ya biasa ngurus hewan di rumah gitu kan, bantuin teman-teman yang ngurus. Terus kalau sore kadang-kadang main bola, konsumsi obat ada, konsumsi obat pagi sore dari dokter. Terus konsumsi jamu juga, herbal gitu, godokan kayak gitu. Terus ada jamu yang dilulurnya, yang digosok. Saya nggak tahu sih jamunya itu apa aja gitu, gua rempah juga. Memang pada umumnya sakit datang karena ulah manusia sendiri. Ketika nikmatnya hidup dijalani dengan cara yang tak sehat, disitulah penyakit menghantui. Sementara di sisi lain, kadangkala sakit pun bisa dianggap sebagai teguran agar bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan benarkah sejak divonis diabetes, Panji pun perlahan memutuskan hijrah, mempertebal keimanan dengan mendalami ilmu agama? Hijrah. Saya lebih banyak kayak ibadah sih ya. Lebih ke punten sholat. Bersyukurnya sih gitu. Lebih ke ngerubah perilaku yang tadinya mungkin banyak masih kereteg lah kalau kata orang Sunda mah. Lebih soft lagi gitu. Mungkin ya lebih banyak alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kan kita lupa ya.